salah satu program vital Prabowo Gibran, yaitu program 3 juta rumah, itu bisa terancam gugur atau dibatalkan jika satu kebijakan ini dilakukan. Bukan cuma itu, buat kamu para Gen Z yang pengen untuk beli rumah, walaupun aku tahu ya, situasi sekarang udah sangat-sangat sulit untuk Gen Z bisa beli rumah. Tapi kalau kebijakan yang satu ini beneran dilakukan, kalian lebih mustahil lagi untuk punya rumah. Karena kebijakan ini bisa membuat harga rumah itu naik berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga yang sekarang. Sebelum aku menjelaskan kasus ini lebih dalam atau apa yang terjadi, kalian harus tahu dulu bahwa aku mendapatkan semua informasi ini dari INDEF atau The Institute for Development of Economics and Finance. Ditambah lagi dengan banyaknya berita yang sudah tersebar luas dan semua berita-berita itu aku kumpulkan menjadi satu sehingga video ini bisa dibuat. Jadi aku ceritakan dulu dari latar belakangnya ya. Di Indonesia ketika kita mau membangun sebuah rumah, tentunya kita membutuhkan bahan dasar yang namanya keramik. Keramik ini itu ada dua sekarang, ada yang lokal dan ada yang impor. Impor itu artinya kita membeli keramik dari luar negeri ya, dengan berbagai macam alasan. Nah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI itu mengajukan permohonan bea masuk anti dumping atau BEMAT sebesar 200% kepada Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI. Karena bagi mereka, diduga barang yang diimpor dari Cina ini melakukan aksi dumping atau dengan kata lain harga dari keramik impor ini lebih rendah dibanding keramik lokal. Nah, penyelidikan ini dilakukan oleh KADI. Nah, hasil penyelidikan KADI itu menerangkan bahwa terdapat 6 perusahaan ubin keramik industri dalam negeri yang telah dinyatakan tutup karena banjirnya impor ubin keramik dari Tiongkok. Jadi, mereka tuh mau menaikkan pajaknya itu sebesar hampir 200% karena terbukti bahwa 6 perusahaan keramik industri dalam negeri itu tutup katanya karena kebanjiran keramik-keramik dari luar ini atau hasil impor. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi oleh INDEF atau The Institute for Development of Economics and Finance ini, ternyata 6 perusahaan yang tutup tadi itu bukan karena banyaknya ubin impor yang dari Cina tadi, tapi memang karena mereka nggak bisa bersaing aja dengan para produsen di dalam negeri yang dimana katanya di sini, menurut informasinya ya, di tengah persaingan dagang yang tidak sehat. Jadi mereka itu kayak perang harga gitulah. Ditambah lagi penyebabnya itu bisa karena overproduksi keramik body merah yang kurang diminati oleh konsumen, sedangkan konsumen itu lebih memilih keramik body putih hasil impor dari China. Oke, untuk kasus ini sebenarnya gini sih, aku juga lebih setuju kalau kita lebih menggunakan produk-produk lokal dibandingkan impor. Tapi kalian harus tahu dulu fakta di Indonesia itu seperti apa, teman-teman. Jadi kebutuhan untuk keramik di dalam negeri ini sendiri itu sekitar 150 juta meter persegi. Sedangkan yang bisa diproduksi di Indonesia itu hanya sekitar 70 juta meter persegi. Jadi kekurangan 80 juta meter persegi ini yang mau nggak mau kita harus impor dari luar negeri. Karena gimana kita mau menutupi persediaan yang sisanya ini yang 80 juta meter persegi ini kan. Nah, di Indonesia itu bisa memproduksi keramik body merah yang tadi aku udah bilang ya. Nah, body merah ini terbuat dari tanah liat yang dimana kita di Indonesia itu melimpah dengan tanah liat ini. Nah, otomatis harganya yang keramik red body ini pasti terjangkau. Nah, tapi keramik-keramik yang red body ini tuh digunakan untuk rumah-rumah kontrakan, rumah-rumah yang untuk disewain atau yang bisa kita bilang yang sederhana-sederhana. Nah, sedangkan untuk gedung-gedung tinggi di Indonesia atau perumahan-perumahan yang kita mau dengan kualitas yang lebih bagus, kita harus menggunakan keramik porselen. Bahan dasar keramik porselen itu adalah kaolin. Nah, kaolin ini itu tuh sedikit banget di Indonesia. Makanya kita butuh impor keramik ini dari China. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika, Spanyol, Italia, Brasil itu aja juga masih impor. Nah, makanya nih kalau misalnya kebijakan bea masuk keramik tadi dinaikin sampai hampir 200%, wah, pembangunan di Indonesia tuh jadi gimana? Otomatis pasti harga rumah itu melejit naik gila-gilaan. Dan juga gimana dengan kontraktor-kontraktor kan yang udah deal dengan para nasabahnya ini? Otomatis mereka harus menanggung ini dengan sendiri dong. Karena kan mereka udah dealnya di angka berapa, tapi pada saat mereka mau beli bahan untuk membangun rumah tersebut, harganya udah naik karena bahan dasarnya aja naik. Tapi kalau project ini dia harus cancel karena memang bahan dasarnya juga naik dan nggak bisa dilanjutin, otomatis kliennya juga marah-marah gitu loh. Karena kan udah deal dari awal. Itulah kenapa yang tadi aku bilang kalau beneran ini dinaikin sampai 200% bea masuknya, otomatis program yang 3 juta rumah tadi itu juga agak sulit tuh. Karena pasti membutuhkan anggaran negara yang lebih besar daripada yang diestimasikan dari awal. Tapi di sini bukan berarti aku juga mendukung bahwa oh ya semua produk di Indonesia itu harus dari impor. Enggak juga, tapi kita harus melihat situasi gitu loh. Fakta di lapangannya seperti apa. Kalau memang mencukupi, kita siap ya kan dari bahan-bahan lokal ini, ya kenapa kita harus impor? Tapi kan kita impor karena memang di Indonesia sendiri itu terbatas. Inilah kenapa daripada kita langsung membuat kebijakan-kebijakan yang instan seperti ini yang bisa merugikan banyak orang, lebih bagus kalau kita secara bertahap. Jadi kita sambil mempersiapkan keramik-keramik dengan kualitas yang lebih baik mungkin di Indonesia, sambil bea
bea masuknya ini kita pelan-pelanin naikin gitu loh. Jadi bukan tiba-tiba langsung 200 gitu loh, karena itu bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia, terutama di bidang infrastruktur dan rumah-rumah ini, properti dan lain-lain semuanya bakal kena. Kalau kalian mau tahu, kenaikan gaji Gen Z itu per tahun cuma 2,5%. Nah, kenaikan harga properti rumah itu 5-10% lah kurang lebih. Nah, kalau tiba-tiba bea masuk keramik porselen ini naik sampai 200%, ini udah jelas tidak sebanding dengan kenaikan gajinya Gen Z. Jadi udah pasti susah banget buat Gen Z untuk beli rumah. Nah, sekarang aku mau balik lagi nih ke penyelidikannya Indef tadi. Kenapa Indef menyelidiki kembali? Karena Indef menemukan ada banyak kesalahan KADI soal BEMAT ubin keramik Cina ini. Yang pertama, karena Indef itu menilai bahwa pengajuan permohonan bea masuk anti dumping atau BEMAT ini oleh Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia itu dianggap tidak merepresentasikan keseluruhan pemain keramik yang ada di lokal. Dan ini tuh tentunya lemah ya, karena hanya merepresentasikan 26% dari total produksi ubin keramik dalam negeri. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat dari peraturannya WTO, kita tahu sendiri bahwa harus ada terjadi major injury atau pemohon harus merepresentasikan keseluruhan pemain yang ada di lokal. Artinya, kalau kita melihat dari 26% ini, itu belum bisa menggambarkan 100% atau minimal 50% dari kondisi industri domestik. Nah, jadi mayoritas 74% ini itu sebenarnya tidak terlalu terpengaruh sama mereka ya, dan yang sisanya ini, yang 26% inilah yang keberatan dan akhirnya mereka mengajukan permohonan kepada KADI. Soalnya yang tadi aku bilang itu, mereka itu mungkin perang-perang harga, dan ini yang membuat kenapa ada beberapa yang harus tutup karena persaingan dalam negeri yang tidak sehat tadi, bukan karena impor tadi. Nah, berikutnya dari Indef nih, dia juga mendapatkan bahwa ternyata permintaan terhadap keramik-keramik lokal itu tidak ada penurunan kok. Nah, makanya dia itu sempat ngomong kalau secara keseluruhan itu tidak ada penurunan dari permintaan. Mau kita lihat dari sisi volume penjualan itu juga terus meningkat, dan sisi peningkatan tenaga kerja juga hampir tidak ada tanda-tanda dari pelemahan industri di dalam negeri. Jadi dengan adanya keramik-keramik porselen tadi dengan yang keramik lokal itu sebenarnya tetap sama aja. Keramik lokal tetap ada permintaan, bukan melemah. Nah, fakta berikutnya, Indef ini juga mengaku heran gitu loh, karena proses penyelidikan serta analisis dan hasil rekomendasi KADI itu tidak sinkron. Nah, tidak sinkronnya dari mana? Karena KADI itu melakukan komparasi yang tidak apple to apple. Jadi Indef mengatakan bahwa harusnya KADI ini melakukan komparasi yang apple to apple antara satu produk yang sama, baik itu dari sisi harga di luar, harga ekspor, dan juga harga di dalam negeri. Nah, ini yang perlu kita komparasikan gitu kan. Penyelidikan KADI ini dianggap tidak transparan dan perhitungannya melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO. Karena KADI ini hanya mengandalkan data sekunder dari Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJB, yang dimana seharusnya KADI ini menggunakan data primer yang menjadi rujukan utamanya. Nah, sebagai penutup, menurutku untuk sekarang, aku sama sekali tidak ingin untuk kenaikan 200% pada bea cukai keramik porselen ini, karena ini akibatnya bisa sangat-sangat fatal. Bahkan bisa sampai mem-PHK-kan 500.000 orang loh di Indonesia yang akan kehilangan pekerjaannya kalau ini bisa terjadi gitu loh. Ekonomi juga bisa hancur kan kalau semuanya jadi pengangguran gini, kan berbahaya sekali gitu. Jadi menurutku tetap harus ada perhitungan yang tepat dari sisi makroekonominya juga, bukan hanya semata-mata ada keinginan dari beberapa pihak yang egois dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi kita harus melihatnya itu secara Indonesianya itu gimana gitu loh. Balik lagi sih, saranku adalah tetap memang kita harus mengutamakan produk lokal dulu gitu kan. Tapi kalau memang kebutuhannya itu butuh dari luar negeri dan di Indonesia terbatas, ya mau gimana lagi, kita tetap butuh impor dulu untuk bisa survive dulu gitu kan. Sambil nanti kita cari regulasinya gimana agar ini semua tuh bisa menjadi seimbang. Kalau aku sih seperti itu.